Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin G. Putra. Saya dari kelompok 2 membuat proyek pemrograman tentang program kasir toko Joyo. Di sini saya akan menjelaskan program ini, bagian program ini. Yang pertama saya akan jelaskan include iostream sebagai library-nya. Include iostream sebagai library untuk menerima input dan output, chot sebagai output dan cin sebagai input. Selanjutnya, include string. Fungsi library string merupakan library untuk menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string dan substring. Selanjutnya, include iomanip. Fungsi dari library include iomanip untuk mengatur karakter yang akan digunakan untuk mengisi spasi dalam tampilan rata kanan. Selanjutnya, saya ketikkan using namespace std titik koma. Selanjutnya, string nama. Pertama, kita masukkan variabel string, kemudian prosedur dengan nama pembeli, dimana dengan parameter string nama, dengan output dari user yaitu masukkan nama pembeli dan input nama. Di dalam prosedur ini saya buat inputan dari user dan saya tambahkan fungsi dan tipe data string nama kasir dengan parameter nama dan return untuk mengembalikan nama. Selanjutnya, int main. Dalam fungsi main terdapat iomanip set precision dengan ukuran 15. Terdapat penambahan variabel jumlah beli, bayar, diskon, jumlah array, harga array, dan subtotal array. Dengan tipe data string nama, barang menggunakan array dan tipe data float total. Selanjutnya, user input beli dengan chot masukkan jumlah beli dan input jumlah beli. Dan chot program kasir toko ini kami buat untuk menampilkan program kasir toko ini di CMD-nya nanti. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Pupuh Wisnu. Ya, saya melanjutkan dari Mas Alvin. Di sini kami menambahkan pengulangan for dengan penambahan variabel int i sama dengan 0 untuk menentukan nilai i. Lalu kondisi kedua yaitu jika i kurang dari jumlah beli, ini digunakan untuk membatasi atau batasan sebuah pengulangannya nanti ya teman-teman. Untuk i plus-plusnya nanti untuk penambahan pengulangannya. Cout handle untuk enter. Lalu kita yang pertama itu memasukkan barang ke berapa ya dari jumlah i plus 1 ini digunakan untuk menambahkan nilai i ya. Jadi semisal kita memiliki 3 pengulangan, jadi nanti i plus 1 ini akan menjadi 1, masukkan barang ke 1, 2, dan 3. Lalu cout handle untuk enter. Lalu user menginputkan nama barang dengan untuk menentukan nilai nama barang dengan array i. Lalu user menginputkan jumlah untuk menentukan nilai jumlah array i, dan user menginputkan lagi harga untuk menentukan nilai harga array i. Subtotal untuk ini proses untuk menghitung subtotal ya teman-teman. Untuk subtotalnya itu subtotal array dengan isi i sama dengan jumlah
array I dikali harga array I. Jadi nanti jumlah yang diinputkan user akan dikalikan harga yang diinputkan user. Total plus sama dengan subtotal array I. Lalu siot handle untuk enter. Ini cuman cuman dibuat penampilannya biar bagus dan menarik. Lalu terdapat lagi pengulangan for dengan kondisi 1 int I sama dengan 0 untuk menentukan nilai I. I kurang dari jumlah beli digunakan untuk batasan dari sebuah pengulangan. Lalu I++ untuk menambahkan pengulangannya nanti. Untuk prosesnya yaitu siot I+1 digunakan untuk menambahkan nilai I. Jadi nanti pengulangannya itu akan bertambah 1 gitu. Lalu set W dengan isi 8. Lalu nama barang array I. Lalu di siot lagi set W dengan isi 10. Siot lagi jumlah array I. Lalu set W dengan isi 12. Siot lagi harga array I. Siot set W terus dengan isi 12. Lalu siot lagi subtotal array I. Lalu di handle untuk enter. Ini untuk tampilannya biar bagus. Lalu di sini proses di sini yaitu digunakan untuk diskon ya, nanti akan dikurang-kurangi diskon untuk harganya. Yaitu di sini terdapat pemilihan kondisi if dengan kondisi total lebih dari sama dengan 100.000. Jadi kalau harganya itu 100.000 ke atas, maka akan dikurangi diskon sebesar 0,06%, 0,06 atau 6% dikalikan total. Lalu else if dengan kondisi total lebih dari sama dengan 50.000. Jadi kalau harganya itu 50.000 ke atas tetapi kurang dari 100.000, itu akan totalnya itu nanti akan dikalikan 0,04 atau 4%. Lalu else if dengan kondisi total lebih dari sama dengan 25.000, nanti akan didapatkan diskon sebesar 0,02 atau 2%. Lalu untuk else-nya, jika harganya itu di bawah 25.000, tidak akan diberikan diskon atau diskon sama dengan 0. Nah, lanjut ke jumlah bayar. Untuk di sini yaitu untuk menampilkan atau outputan dari jumlah bayar. Lalu diskon, seberapa besar diskon yang diperoleh dari harganya setelah ditotal. Lalu total bayar tersebut total dikurangi diskon. Jadi total bayarnya nanti akan dikurangi diskon. Lalu ini di sini user menginputkan jumlah bayar ya, jumlah bayar dari pembeli untuk menentukan nilai bayar. Lalu kembaliannya itu jika pembayarannya itu lebih dari bayarnya itu lebih, nanti akan ada sisa uang kembali, yaitu dengan rumus bayar dikurangi total min diskon, lalu di handle untuk enter. Untuk ini sebagai tampilan biar bagus.
Lalu di sini yaitu terjadi pemanggilan, maaf ya baterainya habis, pemanggilan prosedur nama pembeli dengan isi nama, yaitu prosesnya itu ada di sini untuk prosedur nama pembeli. Nanti user akan menginputkan nama pembeli untuk menentukan nilai nama. Lalu di bawahnya pemanggilan nama pembeli itu kita memanggil lagi nama kasir atau fungsi nama kasir dengan isi nama K. Prosesnya yaitu user akan menginputkan nama kasir untuk menentukan nilai nama K. Return nama K yaitu biasanya kan kalau fungsi itu mempunyai nilai kembalian, yaitu di sini fungsi nama kasir akan mengembalikan nilai nama K. Ya, lalu di handle untuk enter. Lalu di sini sebagai tampilan agar lebih menarik. Nah, ini untuk return nolnya ini biasanya kalau fungsi main itu menggunakan return 0 atau pengembaliannya 0 ya, nilai kembaliannya. Oke, mungkin segitu saja dari saya, agak belibet ya teman-teman. Lalu akan dilanjutkan oleh Mas Wawan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sebelum itu saya perkenalan terlebih dahulu, sama saya Hermawan Julianto. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian akhir. Saya melanjutkan pada bagian akhir, yaitu kita bagian finishing, yaitu pada compilernya. Compiler pada saat program nanti kita jalankan. Untuk compiler kita bisa masuk dengan menggunakan top anode atau ini tool ini, atau bisa kita pencet ada F11, itu akan masuk ke dalam compiler. Ini kita compiler. Nah, di sini ini yang warna hitam itu namanya program yang sudah kita compiler ya teman-teman. Di sini di program kita ide yang akan diberikan pertama terlebih dahulu yaitu tulisan program kasir toko Toyo. Di sini ide ini terbuat karena sebuah program yang kita buat tadi, yang tadi sudah dijelaskan kepada teman saya tadi sebagai hiasan atau header, yaitu yang ini out yang kita buat sama dan ini, kemudian code-nya program kasir toko itu kan sama kan. Dan di sini juga untuk garis tutupnya. Nah, lanjut, kemudian di bawahnya itu ada tulisan masukkan jumlah beli. Masukkan jumlah beli itu hasil program yang kita buat tadi, yaitu pada sebuah array yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu array jumlah beli ini. Yang masukkan jumlah beli ini terbuat dari inputan yang disuruh dari program ini, out masukkan jumlah beli. Kemudian kita tinggal inputkan sesuai user jumlah barang yang akan kita beli. Contohnya kita buat 2. Kemudian di sini ada sebuah tulisan masukkan barang ke 1. Masukkan barang ke 1 itu terbuat dari program ini, yaitu for. For itu yang biasa kita ketahui yaitu sebuah pengulangan. Di sini nanti kita akan terjadi pengulangan, yaitu masukkan barang ke 1, 2, 3, dan 4. Sebelum masuk ke situ, di bawahnya masukkan barang program tadi ada sebuah perintah inputan nama barang terlebih dahulu. Ini akan menjadi sebuah nama barang yang akan kita beli di toko tersebut. Kita contohnya kita buat barangnya HP Oppo, kemudian kita tekan enter. Kemudian jumlah yaitu yang berada di program ini. Jumlah itu mewakili dari jumlah HP Oppo ini yang akan kita beli berapa bulan.
Jadi berapa jumlah HP yang akan kita beli ini. Contoh kita beli 2 buah, ini kita tekan enter lagi. Kemudian harga ini sesuai inputan user yang akan kita buat. Harganya, contoh HP Oppo ini kita buat harganya 2 juta. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi yaitu terjadi sebuah pengulangan. Yang tadinya masukkan barang ke satu menjadi masukkan barang kedua. Di sini terjadi pengulangan karena tadi kita batasi yaitu masukkan jumlah belinya sebuah 2 buah. Jadi masukkan barangnya terjadi 2 buah ini pengulangannya. Nah, tadi akan mengulang lagi masuk ke sini, kemudian masukkan barang lagi, nama barangnya kita buat, kita beli lagi HP yang berbeda, yaitu contohnya HP iPhone. Kemudian kita enter. Nah, di sini masih akan terjadi sama yang seperti sebelumnya, itu terjadi pengulangan lagi, masuk dari nama barang ke jumlah. Ini jumlah yang kita buat yaitu ada 1 buah. Kemudian kita tekan enter lagi, harganya yaitu sekitar 2.500.000. Bentar. Di sini akan terjadi sebuah output seperti ini, yaitu truk belanja Tokotoyo, yaitu terjadi karena ini output yang kita buat tadi. Ya, ini bisa kita buat sebagai hiasan saja ya, biar kita jelas mana yang tadi untuk proses dan tadi untuk struknya. Ya, di sini struknya. Kemudian ada tulisan nomor barang, jumlah, harga, dan subtotal. Ini terjadi karena program yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, ini code-nya nomor barang, jumlah, harga, subtotal. Ini ya, teman. Kemudian untuk harga untuk yang pertama itu HP Oppo yang kita anu tadi, HP Oppo ini. Kemudian jumlahnya 2 buah, harganya 2 juta. Kemudian yang kedua yaitu HP iPhone, jumlahnya 1, kemudian harganya 2.500.000. Ini hasil dari subtotal atau rumus yang kita buat, yaitu ini subtotal jumlah dikali harga ini, kemudian total kurang lebih di plus sama dengan subtotalnya tadi. Ini rumusnya untuk membuat subtotal tadi ya teman, yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kemudian di sini ada jumlah bayarnya, yaitu total dari semua ini sudah kita buat rumusnya yang tadi kita buat tadi ini. Kemudian ada di sini diskon. Nah, di sini teman saya tadi sudah menjelaskan kan, jika barang itu lebih dari 100.000 maka dia akan diberi diskon sekitar 6%. Kalau barang itu lebih dari 50.000 dia akan diberi diskon 4%. Kemudian jika barang itu lebih dari 25.000 dia akan diberi 2%. Dan jika kurang dari itu maka dia tidak akan diberi diskon. Jadi kalau kalian pergi belanja ke kasir ke toko ini, silakan kalian beli barang itu yang harganya 25.000 ke atas ya, biar kalian mendapat diskon teman-teman. Kemudian di sini bayar ini inputan yang akan kita buatkan. Di sini bayar ini sesuai input user yang kita buat ya. Tadi kan total bayar kita sejumlah 6.110.000 rupiah. Nah, kita bayar dengan 7 juta. Nah, nanti program ini akan terjadi sebuah output kembali itu atau jujul kalau bahasa Jawa yaitu kembalian. Kembaliannya yaitu 890.000 rupiah. Ini terjadi karena program yang dibuat tadi yaitu kembali bayar dikurangi total dikurangi diskon ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah fungsi yaitu masukkan nama pembeli, yaitu yang terjadi dibuat fungsi di ini variabel global ini tadi kita buat nama pembeli. Nah, kita panggil di sini yaitu nama pembelinya. Nah, ini sesuai inputan user. Contohnya nama pembelinya 2.
Kemudian di sini ada juga outputnya masukkan nama kasir. Ini juga fungsi, yaitu ini kita buat nama kasir ini fungsinya. Nah, ini kita panggil di in mainnya yaitu nama kasir. Untuk yang masukkan nama pembeli tadi, ini fungsinya yaitu sebuah prosedur ya teman-teman. Yang ini fungsi murninya untuk nama kasir string. Oke. Bisa kita buat nama kasirnya contohnya. Nah, setelah itu kita enter. Di sini akan muncul keluar output terima kasih atas pembelian dan barang ini. Ini terjadi karena kita buat ini program yang ini. Nah, tinggal kita zoom. Ini code terima kasih atas pembelian dan ini kita buat ya buat kita hiasan saja ya teman-teman. Ya supaya bisa terhiasi dan enak dipandang dilihat mata ya. Oke, mungkin itu saja atau finishing yang dibuat oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kurang pas didengar oleh telinga Anda, saya mohon maaf dan mewakili teman-teman saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.